Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, waspada dan berjaga-jaga. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Bapa, tantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri mewahyukan hikmat pengertian buat kami mengerti apa yang harus kami lakukan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat penobos, bacaan kita dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya saudara, ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Berjaga-jagalah saudara. Kenapa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Apa yang harus kita jaga? Tentunya hati kita harus kita jaga dengan tetap berdoa. Maka saya percaya kita tidak akan jatuh. Walaupun ada pencobaan di depan kita. Tapi Tuhan beri kekuatan untuk kita bertahan saudara. Dan dikatakan roh memang penurut tapi daging lemah. Banyak orang menggunakan ayat ini sebagai dalih untuk tidak bisa datang di dalam ibadah saudara. Kalau ditanya kenapa kamu gak datang? Ya maklumlah daging lemah roh penurut. Saudara, satu hari Tuhan ingatkan saya tentang pengertian ayat firman Tuhan ini. Satu hari saya pelayanan, itu udah malam hari, saya masih menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya sangat ngantuk sekali. Mata saya udah mau merem tapi mulut saya terus berbicara. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat ini. Ini loh yang dimaksud daging lemah roh penurut. Artinya walaupun daging kita lemah, saya ngantuk, saya lelah, saya capek. Tapi karena roh yang penurut membuat saya tetap melayani Tuhan. Seperti itu maksudnya. Jadi kalau saudara tidak datang karena saudara dengan alasan daging lemah roh penurut, itu salah saudara. Artinya harusnya begini ayatnya. Daging lemah, roh lemah. Itu dia. Dagingnya lemah, rohnya lemah. Sehingga nggak nyampe saudara. Jadi bukan daging lemah, roh penurut. Jadi itu tidak ada di Alkitab kita. Alkitab sebelah saudara. Nah saudara, seperti seorang satpam atau tentara yang berjaga di posnya. Dia tidak boleh tertidur saudara. Kenapa? Karena tugas mereka adalah mengawasi dan melindungi. Kalau itu ada security di rumah, melindungi supaya tidak ada perampok, tidak ada maling di komplek rumah itu. Maka perlu dijaga oleh satpam atau security saudara. Jadi kalau sedikit saja dia lengah, bahaya bisa masuk tanpa disadari. Nah demikian juga kehidupan rohani kita saudara. Tuhan Yesus mengingatkan tadi dalam Matius 26 ayat 41 supaya kita berjaga-jaga dan tetap berdoa. Karena pencobaan bisa datang kapan saja. Dan kelemahan kita bisa membuat kita jatuh jika kita tidak dalam keadaan siap. Maka saudara, kita perlu dekat sama Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang makin dekat ini, kita harus semakin dekat dengan Tuhan melalui ibadah, melalui doa-doa pribadi saudara, melalui pembacaan Alkitab. Mari saudara, kita tetap berjaga. Firman Tuhan akan menjaga kita. Firman Tuhan akan menuntun langkah kita. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya, walaupun dunia dalam kegelapan, tapi kalau ada firman dalam hidup saudara, saudara akan dituntun menuju ke tempat yang benar saudara. Tidak akan tersandung, tidak akan tersesat. Karena firman itu adalah terang atau itu ada Yesus sendiri. Nah saudara, kita belajar di sini kenapa kita harus waspada dan berjaga-jaga. Yang pertama saudara perhatikan, karena musuh tidak pernah berhenti menyerang. Kalau dikatakan iblis menyerang dengan panah api. Dan hari-hari ini menjelang hari Tuhan yang makin dekat, Wahyu 12 ayat 12 katakan, iblis turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Jadi dia nggak main-main saudara. Geramnya makin dahsyat. Kalau kita orang percaya tidak lebih sungguh ikut Tuhan, malah mengurangi ibadah dan persekutuan kita dengan Tuhan, bisa bayangkan.
Saudara mulai melemah, iblis menambahkan kekuatan. Nah, yang pasti adalah saudara akan jadi bulan-bulanan iblis, jadi permainan iblis. Sebentar marah, sebentar kecewa, sebentar sakit hati, sebentar gak mau pelayanan, akhirnya pindah gereja, memulai lagi dengan yang baru. Banyak waktu yang sia-sia yang terbuang tanpa saudara mengumpulkan sesuatu di kerajaan Allah. Jadi oleh karena itu kita pelajari, kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Lawan kita si iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ya saudara, kalau iblis atau tadi diumpamakan singa yang mengaum-ngaum, artinya singa yang lapar saudara. Jadi kalau singa yang lapar, wah dengar bunyi kresek-kresek, wah langsung semangat saudara ya. Nah begitulah keadaannya pada saat ini. Saudara perlu waspada. Kalau iblis melihat saudara mulai marah, wah ini kesempatan. Saudara sedang membuka pintu gerbang kejahatan masuk. Iblis masuk dalam kehidupan kita dan dia menguasai kehidupan kita. Dengar saudara, iblis tidak perlu celah besar untuk masuk menguasai kehidupan manusia. Dia hanya perlu melihat ada celah sedikit, maka dia akan masuk dan menguasai kehidupan manusia. Jadi oleh karena itu saudara, kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Musuh gak pernah berhenti menyerang. Panah api dilepaskan bukan hanya 1-2 hari-hari ini, bertubi-tubi dengan berkata, ya mudah-mudahan satu kena, begitu ya saudara ya. Nah oleh karena itu kita perlu kekuatan, kita perlu pengurapan Tuhan. Dan itu hanya didapat di dalam ibadah. Maka kenapa Tuhan berkata latih dirimu ibadah, ini berguna dalam segala hal, mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Memang saudara bukan hanya sekedar ibadah. Di dalam ibadah saudara mendengar, saudara mendapat kekuatan dan pengurapan. Tapi lepas dari ibadah, saudara, Tuhan akan beri kesempatan kita praktekkan apa yang kita dengar. Seorang gadis bodoh, kenapa disebut gadis bodoh? Mereka sama-sama mendengar antara gadis bodoh dan gadis bijaksana. Tapi perbedaannya, gadis bodoh cuma cukup mendengar, tapi tidak melakukan apa yang dia dengar. Ini yang membedakan saudara. Jadi kalau orang cuma rajin ibadah, tapi tidak pernah mau praktekkan firman Tuhan, ketika menghadapi proses, ia lari dari proses, maka orang itu tidak akan disebut gadis bijaksana, tetap bodoh. Kenapa? Karena cuma mendengar tapi tidak melakukan. Maka saat ada badai, banjir, maka rumah itu roboh dan parah kerusakannya. Kenapa? Karena ia cuma mendengar, ia tidak melakukan apa yang didengarnya. Seperti itulah terjadi. Waktu ada masalah, roboh rumahnya. Artinya mulai marah, sakit hati, kecewa, tergoncang, berhenti pelayanan, dan itulah keputusan yang akan diambil. Jadi oleh karena itu semua dilihat dari buahnya, kata firman Tuhan. Kalau buah keputusan saudara membuat saudara makin semangat, cinta Tuhan, makin rajin ibadah, melayani dengan lebih sungguh, berarti keputusan saudara benar dan tepat. Tapi kalau buahnya semangat saudara hilang, saudara mulai mengurangi ibadah-ibadah saudara, mulai menjauh dari pertemuan ibadah, bahkan berhenti pelayanan, bahkan pindah kembali ke gereja lain, saudara, saya mau katakan, saudara sedang salah mengambil keputusan dan itu adalah buahnya, menjauh daripada Tuhan. Maka dikatakan Mazmur 53 ayat ketiga, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dikatakan Allah memandang dari surga ke bumi, melihat kepada anak-anak manusia, siapa yang berakal budi dan mencari Allah. Jelas saudara dikatakan di sini, kalau respon saudara berakal budi atau bijaksana, maka saudara pasti cari Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau respon saudara adalah respon orang yang bodoh atau tidak berakal budi, pasti saudara menjauh dari Tuhan. Itu saudara yang membedakannya. Jadi oleh karena itu perhatikan baik-baik dengan keputusan yang saudara ambil. Jadi yang pertama saudara, waspada dan berjaga-jaga. Kenapa kita harus melakukannya? Yang pertama karena musuh tidak pernah berhenti menyerang. Yang kedua karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Gak ada yang tahu saudara. Ada yang bilang bulan September tahun 2025 Tuhan Yesus datang. Saudara, kita kembali kepada Alkitab. Kita tidak tahu tepat kapan hari waktunya, tapi tanda-tanda sudah dinyatakan sama Tuhan saudara, bahwa kita ada di penghujung akhir zaman. Jadi oleh karena itu saudara hanya perlu berhati-hati, berjaga-jaga.
Sebab kita tidak tahu bila mana waktunya itu tiba. Yang pasti saudara, kita sudah harus ada di ruang tunggu keberangkatan rapture. Waktu terdekat dengan kita adalah pengangkatan orang percaya. Oleh karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana saudara dan saya hidup. Apakah saudara sudah mempunyai ciri daripada orang yang berada di ruang tunggu keberangkatan rapture? Ada 4. Yang pertama, hati saudara harus bersih. Enggak ada kecewa, enggak ada amarah, enggak ada sakit hati. Saudara hatinya harus bersih. Yang kedua, pikirannya positif. Berpikirlah selalu positif. Kalau Filipi 4 ayat 8 dikatakan, pikirkan yang baik, yang manis, yang mulia, yang kudus, yang enak didengar. Pikirkan semua itu saudara. Dan yang ketiga adalah, mari kita belajar memperkatakan hal yang positif. Perkatakan hal-hal yang menguatkan. Perkatakan hal-hal yang membangun. Dan yang keempat, lakukan apa yang baik. Filipi 4 ayat 5 katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, ini yang harus kita lakukan. Kalau saudara memiliki 4 ciri ini, berarti saudara sudah siap di ruang tunggu keberangkatan rapture. Tapi yang sudah siap pun bisa ketinggalan saudara kalau gak fokus. Satu hari saya melihat di YouTube bagaimana seorang yang mau berangkat ke Bali saudara. Sudah ada di ruang tunggu keberangkatan, tinggal dipanggil dan masuk ke pesawat. Tapi karena ia nggak fokus, mungkin main handphone atau mungkin lagi di toilet, tidak mendengar. Sehingga pada saat itu semua orang sudah masuk. Namanya sudah berulang kali dipanggil, tapi ia tidak mendengar. Sehingga pada saat pesawat pintunya ditutup, masih ada pesawatnya di situ. Tapi dia udah lari-lari. Tapi ia tidak bisa masuk. Kenapa? Karena pesawat bukan angkot saudara, bisa dibuka setiap saat saudara. Sudah siap untuk berangkat. Dan pingsanlah dia saudara. Demikian juga saudara dan saya. Saudara sudah ada di ruang tunggu keberangkatan rapture dengan 4 sikap hati yang seperti demikian. Tapi kalau saudara nggak fokus, bisa ketinggalan juga saudara. Jadi tetap fokus ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Makanya kita perlu waspada dan berjaga-jaga. Tuhan bisa datang kapan saja. Dan hanya yang harus kita lakukan siap menyambut kedatangannya. Nah, kita pelajari bagaimana cara berjaga-jaga. Pertama, melalui doa yang terus-menerus. Doa menjaga hati kita agar kita tetap peka dan melekat pada Tuhan. Jadi saudara harus punya jam doa, jam ibadah. Maka kita akan selalu diingatkan akan kebenarannya, ditegur melalui firman-Nya. Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir, tapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Jangan kita khawatir. Hari-hari ini Tuhan sedang melatih kepercayaan kita kepadanya. Banyak orang berkata, hatiku percaya, hatiku percaya. Tapi waktu melihat kenyataan di depan matanya, mulai khawatir, mulai takut, mulai cemas. Saudara percaya artinya tidak khawatir. Percaya artinya hatinya tenang, penuh damai sejahtera dan sukacita. Karena Tuhan bisa mengubah keadaan dalam sekejap bagaikan membalikan telapak tangan. Saudara hanya perlu percaya. Nah, kedua saudara kita pelajari bagaimana cara berjaga-jaga selain kita melalui doa yang terus-menerus juga melalui firman Tuhan. Firman itu adalah pelita dan pedoman hidup. Petunjuk jalan itu ada firman. Apa yang saudara harus ambil dalam setiap keputusan ketika masalah ada di depan saudara? Maka ingat slogannya, masalah adalah ujian yang harus diselesaikan. Dan kalau ada ujian, mikir bagaimana menjawabnya. Kita sudah mendapat banyak firman Tuhan dan itu harus kita praktekkan. Jadi saudara jangan marah karena masalah. Justru masalah itu adalah ujian yang Tuhan berikan sebagai kesempatan kita mempraktekkan firman agar iman kita bertumbuh. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi pelita, kaki saudara akan berjalan tanpa terantuk, tanpa tersesat kalau ada pelita yang menerangi kaki saudara untuk berjalan. Dan terang bagi jalan-jalan kita. Wow, saudara, keren banget ya, firman Tuhan itu luar biasa. Bahkan dikatakan Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, hati saudara pasti tenang.
Bahkan bangun tidur, hatiku penuh nyanyian. Saudara penuh dengan sukacita menyambut hari yang baru. Kalau ada kebenaran yang saudara hidupi. Yang ketiga saudara, bagaimana cara kita berjaga-jaga, yaitu melalui persekutuan dengan sesama orang percaya. Di mana kita saling mengingatkan, menegur, dan kita saling menguatkan. Kita baca Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Amin. Ya. Jadi dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasa oleh beberapa orang. Ada beberapa orang di sekeliling kita yang tidak suka sama namanya ibadah. Ya, mereka berpikir hari Minggu sudah cukup. Terlalu rajin begitu, biasa-biasa aja. Nah, banyak kita dengar perkataan-perkataannya demikian. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi kita harus saling menasihati. Teman kita yang suka bolos-bolos, mari kita nasihatin. Ayo rajin, Tuhan Yesus sudah mau datang. Banyak dengar firman Tuhan akan membuat kita mengerti jalan yang harus kita tempuh. Saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan makin dekat. Ambil keputusan sendiri saudara. Saudara tidak perlu diingetin, gak perlu diteleponin, gak perlu diajakin. Pengumuman selalu dilepaskan di mimbar gereja setiap hari Minggu. Kegiatan sepekan. Kalau saya dari pertama kali pertobatan saya dengar baik-baik pengumuman, saya ambil warta, saya perhatikan Senin ada apa, Selasa ada apa, Rabu ada apa. Dan segala aktivitas yang tercatat di sana saya pasti ikutin. Apa penyebabnya saudara saya begitu giat? Karena saya gak mau masuk neraka saudara. Saya membaca 4 kali tentang neraka dan saya tobat. Saya gak mau masuk neraka. Saya harus masuk surga. Maka saya ambil keputusan dan komitmen bagi diri saya pribadi. Saya harus rajin. Karena Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kedor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Saya garis bawahi tebal dan saya ingat selalu dalam hati dan pikiran saya. Saya harus rajin. Maka ada slogan kita. Kalau sudah memulai, jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Mengurangi tidak boleh, menambahkan adalah keharusan. Wah, ketika saya melakukan saudara, saya tetap rajin di setiap jam ibadah yang saya ikuti, saya selalu ikuti, saya selesaikan sampai tuntas dan sampai hari ini saya terus melakukannya. Dan orang bilang begini, Bu Lydia rohnya gak padam-padam. Dari dulu waktu anak-anak kecil saya lihat Bu Lydia menyala, sampai hari ini tetap menyala. Yes, firman Tuhan benar saudara. Kalau kerajinanmu tidak kendor, rohmu pasti menyala-nyala, saudara. Tapi seringkali kita mulai mengurangi angka 1, 2, 3, mengurangi jam ibadah kita. Akhirnya mengurangi 1 kali ibadah, mengurangi kekuatan Tuhan, mengurangi pengurapan Tuhan. Sehingga akhirnya bukan makin menyala, tapi makin padam. Jadi oleh karena itu saudara, kita belajar di sini tentang satu ilustrasi penjaga menara. Ada seorang raja yang memiliki kota dengan tembok yang tinggi. Di puncak tembok itu ada menara penjagaan. Raja menugaskan seorang prajurit untuk berjaga setiap malam. Awalnya prajurit itu waspada. Tapi lama-lama karena tidak pernah ada serangan, ia mulai santai. Suatu malam ia tertidur dan musuh datang diam-diam merampas harta kota itu. Ketika pagi tiba, semua orang marah dan berkata, "Kenapa kamu tidak berjaga?" Prajurit itu menjawab, "Aku pikir malam ini aman seperti biasanya." Nah, itulah seringkali kita lalai saudara. Kita nggak berjaga-jaga karena keamanan yang selama ini kita alami. Tadinya berjaga sungguh-sungguh, tapi aman-aman aja. Kita mulai ngurangin, kita mulai nggak berjaga. Aman-aman juga. Akhirnya benar-benar terlena saudara. Dengan keamanan pada saat terlena, itulah iblis menguasai, masuk, menyelusup, dan akhirnya hidupnya tidak aman lagi saudara. Nah saudara, aplikasinya dari ilustrasi ini adalah kadang kita seperti prajurit tadi yang merasa aman, tidak sadar bahaya sedang mengintai. Karena lengah kita bisa jatuh dalam dosa tanpa kita sadari. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6.
Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, jangan tertidur saudara, tapi kita harus berjaga-jaga dan sadar. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Yaitu saudara, kita berjaga, yaitu jaga hati kita melalui doa. Tuhan beri kekuatan untuk kita menjaga hati kita. Melalui ibadah membuat kita boleh tetap sadar. Karena firman akan selalu mengingatkan, firman akan selalu mengingatkan kita. Waktu kita menyimpang, firman Tuhan menegur kita, lurus lagi jalannya. Mulai mencong dikit ada firman, dilurusin lagi. Sampai jalan kita benar-benar lurus. Makanya saudara harus berani berkata, Tuhan tegur aku dikala aku salah. Hajar aku dikala aku keras hati, sesa aku dikala aku bebahal. Berani berkata demikian agar kita tetap jalan lurus, saudara. Karena Tuhanlah yang merintis jalan yang lurus bagi orang benar. Jadi waktu saudara adalah orang benar bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, saudara. Orang benar adalah orang yang mau dibenerin, orang yang mau disempurnakan, orang yang mau ditegur, diberi nasihat. Ini adalah orang benar. Jika itu saudara, percayalah Tuhan rintis. Artinya tadinya nggak ada jalan, tapi dia buka jalan saat tiada jalan. Ya, Tuhan selalu buka jalan buat kita agar jalan kita lurus, saudara, nggak bengkak-bengkok ya. Karena kalau jalan kita bengkok, firman Tuhan berkata, dia Tuhan akan berlaku belat-belit. Hidup saudara jadi babelit, kata orang Sunda ya. Nah, kita pelajari di sini akibatnya jika kita tidak berjaga-jaga, kita akan jatuh di dalam dosa. Seperti Daud yang lengah dan jatuh dalam dosa perzinahan. Apa penyebabnya? Ternyata prajurit semua berperang, raja harusnya ikut memimpin berperang. Tapi raja tidak ikut perang, raja malah jalan-jalan. Saudara, akhirnya dari soto rumah dia lihat, wah ada wanita cantik. Ternyata lagi mandi, saudara. Terpikatlah hatinya dan berikutnya iblis mulai masuk, penyelusup, menguasai, membuat ia merencanakan pembunuhan terhadap suaminya untuk mendapatkan istrinya itu, saudara. Jadi kita pelajari di sini. Ayolah saudara, ikuti aja tuntunan. Waktu kita harus berperang, ya berperang. Jangan waktu berperang kita santai. Orang lagi rajin beribadah karena waktunya sudah singkat. Tuhan bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tuhan katakan, latih dirimu ibadah, tapi kita enggak. Hati-hati saudara, ini yang bisa membuat manusia jatuh. Ya. Jadi apa akibatnya kalau kita tidak berjaga-jaga adalah kita jatuh di dalam dosa. Dan yang kedua, kita kehilangan berkat dan kesempatan rohani. Seperti gadis bodoh yang tidak siap menyambut mempelai. Saudara, halo. Apa yang membedakan gadis bodoh dan gadis bijaksana adalah gadis bodoh tidak menyediakan persediaan minyak, tetapi gadis bijaksana membawa persediaan minyak. Mereka sama-sama membawa pelita, saudara. Yang membedakan adalah mempunyai persediaan minyak dan tidak mempunyai persediaan minyak. Apakah yang dimaksud dengan minyak? Minyak bicara tentang pengurapan. Dan pengurapan didapat ketika saudara beribadah kepada Tuhan. Saudara mendapatkan pengurapan dan kekuatan. Jadi gadis bodoh hari-hari ini santai. Waktu sudah singkat, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tapi wanita bodoh atau gadis bodoh itu, dia tidak mengambil kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Dia tidak mengambil kesempatan untuk lebih dekat beribadah kepada Tuhan, saudara. Dia tidak mempunyai persediaan minyak. Sehingga pada saat mempelai datang, baru sibuk cari minyak, saudara. Terlambat. Kalau pintu sudah ditutup, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Jadi oleh karena itu berlakulah seperti gadis-gadis bijaksana yang hari ini mempersiapkan minyaknya, persediaan minyaknya. Yaitu melalui ibadah. Karena Tuhan berkata, latih dirimu ibadah. Tuhan berkata, ibadah kalau disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan besar. Bahkan Tuhan berkata, persekutuan ibadahmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Sangat jelas saudara, Tuhan inginkan kita latih diri kita beribadah. Ya saudara, jangan sampai kita kehilangan berkat dan kesempatan rohani yang Tuhan sediakan. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai orang yang waspada dan berjaga-jaga. Ingat saudara, hari ini adalah hari kegeraman, hari kegelapan. Iblis berusaha menguasai dunia ini dengan tujuan membawa sebanyak-banyaknya manusia masuk kerajaannya, saudara. Neraka tidak diciptakan untuk manusia, tapi untuk iblis yang memberontak daripada Allah.
Tapi kenapa banyak manusia masuk neraka? Karena manusia lebih memilih untuk mengikut iblis daripada mengikut Tuhan. Mungkin kita bilang, aku di gereja, KTP ku Kristen, aku melayani Tuhan, bahkan aku punya jabatan di gereja. Halo saudara, saya mau bilang, tidak dicatat di Alkitab. Kalau engkau pendeta, kau pasti masuk surga. Kalau engkau melayani, kau pasti masuk surga. Kalau engkau Kristen, kau pasti masuk surga. Tidak. Bahkan jelas dikatakan Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Bukan orang yang berkata, aku mengusir setan dalam nama Yesus, setan pergi. Aku numpang tangan atas orang sakit sembuh yang masuk surga. Tidak. Tuhan berkata, barang siapa melakukan kehendak Bapa, itu yang masuk surga. Jadi ayo saudara, percayalah, mata Tuhan di segala tempat mengawasi yang jahat dan yang baik. Manusia tidak melihat, tapi Tuhan melihat apa yang kau lakukan ketika Tuhan beri kesempatan kita di muka bumi ini untuk kembali bernafas di pagi hari. Apa yang kau lakukan, apa yang kau buat, Tuhan tahu saudara. Kita harus mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi. Kita nggak bisa punya alasan apapun. Tuhan mau kita melakukan kehendak dan perintahnya. Mari lakukan tugas pelayananmu dengan penuh tanggung jawab. Kalau engkau adalah jemaat, jadilah jemaat yang rajin, tertanam dan aktif. Kalau engkau adalah pengerja, jadilah pengerja yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau engkau ada seorang full timer, lakukan tugas pelayananmu dengan penuh tanggung jawab dan tidak lalai. Karena Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan. Kalau engkau pejabat, mari lakukan tugas panggilanmu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan di depan saudara. Mari saudara, selesaikan dengan tuntas tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Jangan berhenti di tengah jalan. Saya mau katakan saudara, garis finish sudah di depan kita. Ketika kita tahu garis finish di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Walaupun kita lelah, walaupun kita letih, walaupun rasanya sudah nggak kuat saudara. Tapi ketika kita tahu di depan kita garis finish, mari berlarilah sedemikian rupa, abaikan rasa lelah capek untuk kita bisa sampai garis finish dan memperoleh kemenangan. Jadi itulah yang harus kita lakukan karena kita ada di penghujung akhir zaman. Jangan sia-siakan nafasmu hari ini adalah kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk kita melakukan apa yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Kumpulkan hartamu di kerajaan surga, bukan hanya di bumi. Di bumi tidak akan dibawa, tapi yang di surga bersifat kekal. Amin. Demikian sahabat penerobos, mari kita perhatikan keadaan kita. Apakah hari ini kita masih setia berdoa atau kita mulai jarang berdoa? Apakah kita masih setia baca firman Tuhan atau sudah lebih sering membaca berita dan media sosial? Apakah kita masih beribadah dengan semangat atau kita mulai malas untuk datang? Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Berjaga-jaga artinya tidak membiarkan hati kita tertidur rohani, tapi selalu siap menghadapi pencobaan dan menyambut kedatangan Tuhan, yaitu dengan doa, firman, dan persekutuan yang kuat. Kita akan tetap teguh sampai akhir. Jangan biarkan musuh menemukan kita tertidur, tapi biarlah Tuhan menemukan kita setia dan berjaga sampai akhir. Amin. Saya berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin kau kurang berjaga dan kurang waspada. Saya akan berdoa, mari kita bangkitkan semangat kita untuk kita waspada dan berjaga-jaga. Mari angkat tanganmu. Bapak, saat ini hamba berdoa bagi semua sahabat penerobos yang menonton program kami Generasi Penerobos hari ini. Mari Tuhan jamah, kalau kami sudah terlena, kalau kami kurang waspada, kurang berjaga-jaga, mari Tuhan jamah. Bangkitkan rohmu atas kami untuk kami kembali sadar, untuk kami mendekat kepada Tuhan. Engkau yang mengendalikan segala sesuatu, Engkau yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Hormat kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan. Haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Silakan saudara catat di bawah ini, saya akan kasih link Zoom untuk kita bersama-sama dalam komunitas online doa pagi dan pemuritan. Selesaikan sampai tuntas, sampai kita menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.